kembali bahwasanya kita ini tercipta dari unsur yang manusiawi, yang duniawi ini tadi, dari bersatunya zat yang ada di bapak dan juga ibu ini tadilah, sehingga terbentuk daging, kulit, tulang, sumsum, dan segala yang ada di dalam jasmani kita. Kalaupun jasmaninya ini loh, raganya sudah tercipta melalui proses duniawi tadi, yang pertama tadi, melalui proses yang fakta. Kalau tidak ada yang kedua unsur ini tadi, yang goib ini tadi, apa itu? Ya nafas kita ini. Apakah kita bisa hidup? Gusti Allah sing katon di alam dunia ini atau di dunia ini, ya kedua orang tua kita. Wajib hukumnya untuk kita menghormati, untuk kita menghargai, untuk kita menjaga kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih atas semua dukungannya, terima kasih atas semua supportnya, sehingga channel Sinau Urip bisa terus berkembang untuk bisa memberikan edukasi, ya, pemahaman, memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua, di mana channel Sinau Urip ini adalah wadah untuk kita saling belajar di dalam menjalani hidup ini. Pada malam hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu sedulur kita tentang asal-usul daripada manusia atau asal-usul kita. Jadi kita ini tercipta ini dari apa? Tentunya kembali lagi kepada pemahaman secara pribadi dari apa yang saya pelajari atas semua unsur kehidupan di dalam pribadi saya. Dan saya terapkan di dalam saya menjalani kehidupan ini. Tentunya pemahaman atau pengertian ini tidak bisa saya paksakan kepada semua agar bisa percaya atau agar bisa meyakini sama dengan apa yang saya yakini. Tapi saya kembalikan lagi kepada dulur-dulur semua, bagaimana cara mencernanya, bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara mempelajarinya. Bahwasanya kalau menurut saya, belajarlah kepada pribadi kita sendiri, bukan kepada siapa-siapa. Tetapi apakah tidak baik atau tidak butuhkah kalau kita harus belajar melalui siapapun itu yang menurut kita dirasa mempunyai kelebihan tertentu atau mempunyai talenta yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada pribadi-pribadi tersebut? Tentunya boleh, baik. Tetapi perlu diingat bahwa semua itu hanyalah pelengkap daripada warna kehidupan. Dan sesungguhnya yang mempunyai hak, mempunyai kuasa dan bertanggung jawab sepenuhnya atas warna kehidupan pribadi kita adalah kita sendiri. Jadi sudah selayaknya, sudah seharusnya kalau kita belajar unsur kehidupan ini dari pribadi kita. Kembali ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh dulur kita tentang asal-usul kita sebagai manusia, atau siapa yang menciptakan kita. Apakah sepenuhnya kita ini memang diciptakan oleh
yang maha kuasa, ataukah ada unsur yang lain sehingga kita bisa tercipta? Kembali kepada pemahaman yang saya pelajari atas dasar unsur kehidupan pribadi saya sangat meyakini bahwa semua ini merupakan kuasa daripada Allah, kuasa daripada Sang Pencipta. Akan tetapi, kalau kita membicarakan tentang manusia, saya sangat meyakini bahwa kita itu diciptakan atas dua unsur. Yang satu, kita diciptakan dari unsur yang bersifat gaib, dan yang satunya kita diciptakan dari unsur yang bersifat realita atau fakta. Nah, dari mana kita bisa mengetahui itu? Kenapa manusia ini kok diciptakan dari dua unsur itu? Bukankah manusia itu diciptakan dari tanah liat, di mana di situ terdiri dari 4 elemen? Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, dan juga unsur udara. Kalau kita membahas tentang ini, tentunya kita membicarakan tentang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa. Akan tetapi saya tidak mau mengupas ini dulu. Saya ingin fokus menjawab pertanyaan tentang manusia kita ini diciptakan oleh siapa? Ya tentunya oleh dua unsur ini tadi. Satu bersifat gaib dan yang satu bersifat fakta. Nah, siapa yang menciptakan ini? Kok bisa ada dua unsur, gaib dan fakta? Yang pertama, kita diciptakan atas unsur yang bersifat fakta atau duniawi. Oleh siapa? Oleh manusia, yaitu oleh bapak dan ibu kita. Oleh kedua orang tualah kita tercipta. Melalui proses manusiawi juga, melalui proses duniawi. Tanpa adanya bapak dan tanpa adanya ibu kita, tanpa adanya kedua orang tua kita ini, tidak akan pernah tercipta wujud kita ini. Wujud raga kita ini, wujud jasmani kita ini, tidak akan pernah ada. Nah, prosesnya juga demikian. Ini sangat realitas sekali. Prosesnya juga melalui unsur manusiawi, unsur duniawi. Kalau hanya ada bapak saja, tidak akan pernah bisa terwujud kita, tercipta kita. Kalau hanya ibu saja juga tidak akan bisa. Makanya harus ada bapak dan juga ibu. Menciptakan kita melalui proses duniawi. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara mempersatukan zat yang ada di dalam bapak dan juga yang ada di dalam ibu kita. Mempersatukan antara darah merah dan juga darah putih. Di mana darah merah ini punyanya ibu dan darah putih punyanya bapak. Melalui proses duniawi, setelah ada hubungan kemanusiawian antara bapak dan ibu, disitulah bersatu dua hal, darah merah dan darah putih ini tadi. Dari situlah terbentuklah wujud manusiawi yang disebut janin itu tadi. Sampai akhirnya berkembang dan terwujudlah kita. Nah, kalau kita membicarakan tentang dua unsur, darah putih dan darah merah, punyanya bapak dan juga ibu ini tadi, kemana jadinya di dalam jasmani kita ini? Kalau darah merah punyanya ibu, itu menjadi daging dan kulit kita ini.
otot. Tapi kalau darah putih punyanya Bapa, itu menjadi tulang dan juga sumsum. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari pun, kaum Adam atau kaum laki-laki ini, yang tercipta dari zatnya Bapa ini tadi, yaitu terbentuklah tulang dan sumsum kita. Sehingga kalaupun ya hanya punyanya ibu saja yang jadi, yaitu daging, kulit, dan ototnya, kalau nggak ada tulangnya, nggak ada sumsumnya, dari mana? Apakah bisa bergerak? Tentu saja tidak. Nah sebaliknya, kalau hanya punyanya Bapak saja yang terwujud, hanya menjadi tulang dan sumsum, kalau nggak ada daging, kulit, dari zatnya ibu ini tadi, dari darah merah ini tadi, apa bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya? Tentunya juga tidak. Makanya kembali bahwasanya kita ini tercipta dari unsur yang manusiawi, yang duniawi ini tadi, dari bersatunya zat yang ada di Bapak dan juga Ibu ini tadilah, sehingga terbentuk daging, kulit, tulang, sumsum, dan segala yang ada di dalam jasmani kita ini tadi. Melalui proses duniawi, sehingga kita juga berhak atas segala sesuatu dari unsur kehidupan ini yang bersifat duniawi. Nah, terus yang satunya, kan tadi dua unsur. Yang satu jasmani atau duniawi atau fakta, yang satu goib. Kalaupun dengan adanya Bapak dan Ibu yang sudah bersatu sehingga terwujudlah raga kita ini tadi, terwujudlah jasmani kita yang sudah komplit ini tadi. Kalau tidak ada satu perkara yang bersifat goib. Ya, jadi yang pertama tadi kan bersifat fakta atau realita melalui proses manusiawi atau duniawi, dan yang kedua sekarang yang goib. Kalau tidak ada yang goib, tidak ada nafas kehidupan ini, apakah kita bisa hidup? Kalaupun jasmaninya ini loh, raganya sudah tercipta melalui proses duniawi tadi, yang pertama tadi, melalui proses yang fakta. Kalau tidak ada yang kedua unsur ini tadi, yang goib ini tadi, apa itu? Ya nafas kita ini. Apakah kita bisa hidup? Tentunya tidak. Nah, atas dasar inilah kita bisa tercipta. Jadi kalaupun ada ibu dan bapak kita, tercipta raga kita, tapi kalau tidak ada nafas kehidupan daripada ilahi, tidak akan pernah kita tercipta. Nah, sebaliknya, kalaupun ada nafasnya yang bersifat goib, atau ada roh yang bersifat goib ini tadi, kalau nggak ada wadahnya bagaimana? Makanya, kalau menurut saya, ya, kita ini tercipta yang 50% dari unsur manusiawi, dari unsur duniawi, dari unsur yang fakta. Yang 50%-nya kita tercipta dari unsur yang goib, dari ilahi. Dan kita juga berhak atas segala sesuatu yang bersifat goib. Karena apa? Prosesnya pun juga goib. Kita tidak pernah tahu kapan masuknya nafas kehidupan kita ini, dan kapan pula akan kembali kepada yang punya. Mungkin nanti di pembahasan selanjutnya akan saya kupas juga tentang kembalinya kita kepada Sang Pencipta. Akan tetapi untuk saat ini saya fokus di pertanyaan yang tadi,
yaitu kita tercipta dari mana. Tadi sudah saya jelaskan semuanya. Yang satu bersifat fakta, yang satu bersifat gaib, di mana dua-duanya ini perlu kita jaga keseimbangannya. Jadi kalaupun yang bersifat gaib, kita wajib mengucap syukur kepada Sang Ilahi, dan yang bersifat fakta pun kita juga wajib mengucap syukur kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kalau bahasa saya ngobrol dengan dulur-dulur banyak yang rawuh ke saya sampaikan bahwa Gusti Allah sing katon di alam dunia iki atau di dunia ini ya kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Maka wajib hukumnya untuk kita menghormati, untuk kita menghargai, untuk kita menjaga kedua orang tua kita. Dan Gusti Allah yang bersifat gaib, yaitu ilahi, wajib juga kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Sang Ilahi ini tadi. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman terciptanya kita sebagai manusia. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan pemahaman, dengan pengertian panjenengan semua, sekali lagi saya juga memohon maaf bahwasanya kita di sini adalah saling belajar, kita di sini adalah saling berbagi, bukan untuk merasa bahwa kita adalah paling benar sendiri. Silahkan yang positif diambil dan yang negatif dibuang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.